Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPT Transformasi dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, saya Nisrina, SPD, mahasiswa PPG Al-Quran Hadis tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2540606613141. Pada hari ini, Kamis, tanggal 22 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Sabilun Najah Kendal pada kelas 10 dengan materi unsur-unsur hadis. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali di pagi hari ini dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Oke, sebelum masuk dalam pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari ketua kelas untuk dipimpin doanya. Semoga dengan doa yang kita panjatkan nanti tadi, semoga kita dapat dengan mudah menyerap ilmu. Amin. Kemudian saya akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Nama yang saya panggil, angkat tangan ya. Amuzaki Asamroni. Sakit. Abdul Muiz. Afin Namilati. Alif Putra. Azka Arinal. Farah Safirotun. Hari Rotun. Isma Fairuz. M. Ainur Rafiq. M. Fadli Usman Syah. Sakit. M. Ja'far Abdillah. M. Nafis Abdillah. M. Naufal Syafiq. M. Ridwan. M. Zainal Arifin. Nabila Asifa. Selamat Ainur. Tio Tri Setio. Tias Cahya. Ada yang sakit ya? Semoga hari besok semoga cepat sembuh, didoakan teman kita. Amin. Jadi sebelum masuk ke pelajaran, kita membahas sedikit tentang pelajaran yang kemarin, minggu kemarin. Kita membahas tentang apa minggu kemarin? Hadis, sunnah, khobar, dan asar ya. Terus, apakah kalian ingat apa yang dimaksud dengan hadis? Hadis adalah segala sesuatu yang disadarkan pada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, perbuatan, dan pengetahuan yang berkaitan dengan hukum syarat. Bagus. Jadi kalian alhamdulillah masih ingat ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas hadis lebih lanjut lagi, yaitu tentang materi unsur-unsur hadis. Jadi penting sekali kita membahas tentang unsur-unsur hadis. Karena apa? Karena kita nanti bisa menilai keaslian hadis dan bagaimana penerapannya nanti. Jadi ini saya akan membacakan terlebih dahulu.
Saya akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi siswa menjelaskan pengertian sanad, matan, dan rawi. Kemudian siswa dapat menerapkan pengertian sanad, matan, dan rawi dalam hadis. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membedakan sanad, matan, dan rawi dalam hadis. Sebelumnya, di sini kalian pernah tahu nggak apa itu unsur-unsur hadis? Oh, jadi kalian itu ya, istilah-istilahnya sudah familiar semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri. Nanti kita namanya tepuk semangat ya. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Oke, udah ya. Semangat semua, nggak ada yang ngantuk. Silakan duduk kembali. Sudah, kita masuk dalam materi pembelajaran. Nanti saya akan menayangkan beberapa slide dari PowerPoint tentang materi unsur-unsur hadis. Silahkan kalian baca dan pahami terlebih dahulu. Silahkan dibaca. Sudah ya? Kalian sudah membaca beberapa slide PowerPoint tadi. Jadi sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang materi-materi unsur hadis. Untuk yang pertama, sanad. Sanad secara bahasa berarti sandaran. Kalau secara istilah, sanad adalah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini sanad secara istilah dalam pengertian yang lain yaitu jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Ini juga ada pengertian lain, sanad adalah mata rantai para perawi hadis, periwayat hadis yang menghubungkan sampai ke matan hadis. Kemudian tentang matan. Matan secara bahasa berarti punggung jalan atau tanah gersang atau tandus. Kalau secara istilah, matan secara istilah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sesudah habis disebutkan sanadnya. Kemudian yang disebut dengan rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Rawi pertama adalah para sahabat dan rawi terakhir adalah orang yang membukukannya. Seperti contoh seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain-lain. Di sini ada contoh satu hadis berkaitan dengan ridho orang tua. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ridhollahi fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ini hadis menerangkan tentang keridhaan Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Di sini sanadnya mana? Sanadnya adalah wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamakan sanad ya. Tadi jalan yang menyampaikan pada matan hadis. Ini jalannya yang menyampaikan sanad. Kemudian yang matan ini ridhol fi ridhol walidain wa sakhatul fi sakhatil walidain. Ini isi hadisnya. Kemudian rawi yang meriwayatkan yaitu At-Tirmidzi, akhrajahu Tirmidzi, wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ini contohnya. Kemudian menjadi rawi enggak sembarangan semua orang bisa ya. Jadi ini ada beberapa syarat yang harus dipunyai seorang rawi, yaitu yang pertama harus adil. Jadi nggak boleh berat sebelah, terus muslim, nggak boleh orang kafir menjadi rawi itu nggak boleh. Balik, terus berakal, kemudian tidak pernah melakukan dosa besar, terus tidak sering melakukan dosa kecil. Kemudian yang terakhir, dobit. Dobit ini ada dua pengertian. Yang pertama adalah dobit dalam arti kuat hafalan serta daya ingatnya dan bukan pelupa. Dan yang kedua, dobit dalam arti dapat memelihara kitab hadis dari gurunya sebaik-baiknya sehingga tidak mungkin ada perubahan. Ini syarat-syarat yang harus dipunyai oleh rawi. Kemudian ini beberapa sahabat perawi yang hadisnya paling banyak, yang meriwayatkan hadis paling banyak ini. Yang pertama Abu Hurairah dengan 5.374 hadis. Selanjutnya ada Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, dan seterusnya. Ini adalah para sahabat perawi hadis terbanyak. Nah, materi sudah selesai. Sampai sini, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silahkan Isma bertanya. Ya, jadi ini Isma bertanya, apakah orang pelupa boleh meriwayatkan hadis? Jawabannya apa coba? Ada yang tahu? Ya, benar. Tidak boleh ya, karena salah satu syarat menjadi rawi tadi adalah dobit. Jadi dobit tadi adalah orang yang punya daya ingatnya yang kuat, yang cerdas. Jadi orang pelupa tidak boleh menjadi rawi. Oke, paham Isma? Ya. Kemudian kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya nanti akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. 1 kelompok perempuan, 2 kelompok laki-laki. Nanti saya akan membagikan 1 hadis. Jadi silakan nanti kalian berdiskusi dan mengidentifikasi hadis tersebut, mana yang sanad, mana yang matan, mana yang rawi. Jadi kalau sudah selesai berdiskusi, nanti kalian presentasi perwakilan 1 orang per kelompok ke depan. Paham? Oke, silakan kalian membentuk kelompok sendiri-sendiri. 6 orang.
Silakan berdiskusi dengan kelompok diskusi kalian. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan maju perwakilan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai hadis yang disampaikan oleh guru, yaitu ketiga. Yang pertama ada sanad, matan, dan rawi. Yang pertama sanad dalam hadis ini adalah an Amirul Mukminin Al-Fasid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang matan dalam hadis ini adalah innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan rawi dalam hadis ini adalah rawahul Bukhari wa Muslim. Aku disebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Sekian dari saya mewakili kelompok 1. Bila ada kata yang salah dan tidak berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok 3,
Baik, alhamdulillah semuanya sudah benar ya tugasnya, jawabannya. Insya Allah kalian semua sudah paham. Jadi tadi unsur hadis ada berapa? 3. Apa saja? Ada yang mau tanyakan? Tidak. Oh, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, berikut Ibu akan memberikan kalian soal. Jadi silakan dikerjakan per individu ya. Kalian sudah mengerjakan semuanya ya? Jadi mari kita simpulkan kembali pelajaran kita hari ini. Tadi kita membahas tentang unsur-unsur hadis apa saja? Sanad itu adalah jalan yang menyampaikan ke matan hadis. Kalau matan yaitu isi hadis. Kalau rawi orang yang meriwayatkan hadis. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Sudah. Kalau sudah cukup, jadi Ibu mau bertanya lagi. Tadi pada saat kalian mengerjakan tugas kelompok, apakah ada yang berbeda pendapat? Ada. Oh, kalau ada itu suatu yang wajar ya, namanya juga berdiskusi dengan beberapa orang. Jadi tidak apa-apa, tapi harus menyampaikan pendapat dengan baik. Terus tadi pada saat mengerjakan tugas, apakah kalian saling membantu? Iya. Bagus. Terus apakah kalian sudah paham tentang materi unsur-unsur hadis? Iya. Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Jadi materi unsur-unsur hadis sudah selesai. Semoga kalian semuanya dapat paham pelajaran-pelajaran dan kemudian dapat menyerapnya dalam hati dan kemudian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pertemuan minggu selanjutnya kita akan membahas tentang hadis dari segi kualitas dan kuantitas. Jadi nanti diharapkan kalian nanti di pondok udah membaca-baca dulu apa yang sudah ada di LKS. Jadi nanti kalau disampaikan minggu depan dapat mudah dipahami. Sekian sudah cukup. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi